Michy Batshuayi merasa lebih dipercaya di timnas Belgia. Michy Batshuayi senang bisa bersama tim nasional Belgia. Ia mengakui bahwa dirinya merasa dipercaya di sana, tak seperti di klubnya Crystal Palace. Batshuayi menjaringkan gol pembuka dalam pesta gol 8-0 Belgia atas Belarus di kualifikasi Piala Dunia pada Selasa 30 Maret 2021. Menyamai total golnya di Crystal Palace selama semusim penuh. Striker berusia 27 tahun itu yang dipinjamkan ke Palace dari Chelsea mengaku frustasi dengan kehidupannya di tim Roy Hodgson tersebut. Saya mendapatkan nafas energi baru ketika saya bergabung dengan tim nasional, karena sangat sulit bagi saya di klub saya, kata Batshuayi usai pertandingan melawan Belarus dikutip dari Gol Internasional. Klub dan tim nasional berbeda, pelatih, anggota tim, dan sistem berbeda dari yang ada di Palace. Dengan Red Devil, saya merasakan banyak kepercayaan dari pelatih, kepercayaan yang tak saya dapat di sana. Michy Batshuayi sangat produktif untuk Belgia sejak melakukan debutnya pada 2015. Ia mencatatkan 22 gol dalam 33 penampilannya di level internasional. Akan tetapi di level klub, bisa dibilang mengecewakan bagi sang striker sejak ia bergabung dengan Chelsea dari Marseille pada 2016. Batshuayi gagal membuktikan diri sebagai pelatih reguler di Stamford Bridge meski menjadi kontributor yang cukup berharga dari bangku cadangan di berbagai momen dalam karirnya di Chelsea. Tinggalkan AC Milan, efek Raiola, Chelsea datangkan Gianluigi Donnarumma. Akhir perjalanan karir Gianluigi Donnarumma bersama AC Milan kian dekat jadi kenyataan. Gara-gara agensinya yakni Mino Raiola, sang kiper berpotensi melanjutkan karir di Chelsea bersama Thomas Tuchel pada bursa transfer lanjutan. Kedikdayaan Rossoneri tak lepas dari sorotan beberapa musim belakangan ini. Bagaimana tidak, di tangan Stefano Pioli, kubu merah hitam langsung menggebrak awal musim dengan 26 laga tanpa kalah dan langsung meringsek ke posisi atas klasemen Serie A. Cukup setahun atau tepatnya pada 2016 lalu, kiper berkebangsaan Italia ini menapaki kesuksesannya sebagai pilihan utama, masuk jajaran 10 kiper paling sering tampil di AC Milan. Ia pun mampu catatkan 83 clean sheet dalam 241 pertandingan. Tapi apa jadinya jika kiper timnas Italia ini hengkang? Hal ini pun jadi rebutan berbagai klub besar Eropa termasuk Chelsea. Tim asal Inggris itu tengah mencari kiper lain setelah memiliki Edouard Mendy dan Kepa Arrizabalaga. Mengapa Tuchel cukup yakin dapatkan tanda tangan Gianluigi Donnarumma? Alasannya tak lepas dari tindakan sang agen Mino Raiola yang buatnya kian mustahil menetap di AC Milan pada pembukaan jendela transfer. Melansir laman Daily Mail, tim bermarkas di San Siro awal menyodorkan kontrak baru dengan gaji 5,1 juta pound sterling atau 102 miliar rupiah setahun ditambah bonus 851 ribu pound sterling, 17 miliar rupiah jika tim mampu lolos ke Liga Champions. Setelah ditolak mentah-mentah oleh sang bintang, kubu AC Milan kembali menggoda dengan kesepakatan 6 juta pound sterling atau 120 miliar rupiah per musim sekaligus bonus lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi tetap saja hal ini berujung sia-sia. Mengutip laporan jurnalis Gianluca Di Marzio, kabarnya penolakan itu berasal dari Salon Raiola yang menuntut bayaran hampir 2 kali lipat. Sang agen mendesak agar skuad Stefano Pioli menggaji kliennya sebesar 10,2 juta pound sterling atau 204 miliar rupiah per tahun. Berpeluang tinggalkan Italia, kiper bernomor punggung 99 itu pun bukakan bersanding dengan Mendy di The Blues. Maklum, Kepa sang kiper termahal mereka bakal dibuang setelah lebih banyak lakukan blunder meski dibeli 72 juta pounds atau 1,4 triliun rupiah. Gianluigi Donnarumma sendiri tak perlu khawatir soal honor, mengingat Chelsea siap menyodorkan besaran gaji yang diinginkan olehnya. Ketika kontraknya bersama AC Milan habis, ia pun berstatus free dan bisa singgah ke Stamford Bridge pada bursa transfer nanti. Agen pastikan Jorginho tetap bertahan di Chelsea musim panas ini. João Santos, agen Jorginho, sempat memicu rumor tentang kemungkinan hengkangnya pemain Italia tersebut dari Stamford Bridge ketika ia berbicara mengenai mantan klubnya Napoli. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkan untuk kembali ke Serie A, terutama jika mantan bos The Blues, Maurizio Sarri, kembali ke manajemen. Dia mengatakan kepada stasiun radio yang berbasis di Naples bulan lalu,
Dia adalah pemain penting bagi Chelsea saat ini, namun dia adalah pemain internasional Italia dan kami berpikir untuk kembali ke Serie A jika dia meninggalkan The Blues. Jika Napoli akan mengajukan tawaran, kami akan mengevaluasinya. Dia punya waktu yang menyenangkan di Napoli dan dia punya banyak teman di sana. Kesepakatan Jorginho di London Barat baru akan berakhir pada 2023 mendatang. Dan musim ini, dia menjadi salah satu pemain favorit Thomas Tuchel di jantung lini tengah. Namun Santos kini telah mengonfirmasi pernyataannya sebelumnya dan menegaskan bahwa kliennya itu akan bertahan di Stamford Bridge musim panas ini. Berbicara kepada Tutto Mercato Web, dia berkata, dia punya 2 tahun kontrak dengan Chelsea. Dia berpikir tentang bermain di Euro dan kemudian Piala Dunia di Qatar. 100% dia akan tetap berada di The Blues. Gelandang yang terpinggirkan dari Chelsea imbas kebijakan belanja jor-joran The Blues. Chelsea terkenal doyan belanja pemain beken. Pemilik klub, Roman Abramovich, tak pelit mengeluarkan duit demi kejayaan The Blues. Tapi kebijakan belanja pemain jor-joran ada konsekuensinya. Peta persaingan di tim inti Chelsea sangat ketat. Tak mudah buat menembus skuad inti. Pemain yang tersisih dari tim Chelsea harus rela menghuni bangku cadangan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang harus dilepas ke klub lainnya. Chelsea sendiri saat ini punya banyak gelandang di skuadnya. Namun tidak semuanya bisa masuk dalam rencana The Blues pada musim ini. Ruben Loftus-Cheek merupakan jebolan akademi Chelsea. Namun karir pemain asal Inggris itu bersama The Blues banyak diganggu cedera. Loftus-Cheek kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler selama berada di Stamford Bridge. Alhasil dia sempat dipinjamkan ke Crystal Palace pada musim 2017-2018. Loftus-Cheek harus kembali angkat kaki dari Chelsea pada awal musim 2020-2021 lalu. Pemain 25 tahun itu pindah ke Fulham dengan status pinjaman hingga akhir musim. Marco van Ginkel direkrut Chelsea dari Vitesse Arnhem pada musim panas 2013. Pada prosesnya penampilan pemain asal Belanda itu di Stamford Bridge amat terbatas. Van Ginkel hanya tampil sebanyak 4 kali saja bersama Chelsea. Setelah itu pemain berusia 28 tahun tersebut lebih banyak jadi pemain pinjaman. Kini Van Ginkel tengah menjalani masa peminjaman di PSV Eindhoven. Kontraknya dengan Chelsea akan habis pada akhir musim ini.